Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Selasa 6 September 2022. Hidup tidak boleh berubah menjadi lebah yang dapat bunuh diri dengan hanya menyengat orang lain. Kita berdoa. Kami tetap bersyukur atas anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati kami dalam perjalanan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, selama berabad-abad pintu masuk gereja kelahiran di Bethlehem telah 2 kali diperkecil. Tujuannya adalah agar para perampok berkuda tidak dapat menerobos masuk. Pintu itu sekarang disebut pintu kerendahan hati, karena para pengunjung harus membungkuk untuk dapat masuk. Saat kita beranjak tua, menekuk lutut menjadi semakin sulit dan sakit. Demikian juga seperti lutut fisik kita, lutut rohani pun dapat menjadi kaku seiring dengan berjalannya waktu. Tahun-tahun yang penuh kesombongan dan keegoisan, keras kepala membuat kita tidak fleksibel, sehingga semakin sulit dan menyakitkan bagi kita untuk merendahkan hati. Karena terbujuk oleh perasaan penting yang palsu saat orang lain tunduk kepada kita, kita tidak pernah belajar bahwa arti penting yang sejak muncul bila kita tunduk kepada Allah, termasuk juga tunduk kepada orang lain. Itulah sebabnya Yesus mencela para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dalam kesehariannya hanya mementingkan cara-cara beribadah saja, yang hanya ingin dilihat dan dianggap sebagai manusia suci. Walau sebenarnya di dalam hati mereka menyembunyikan kesombongan dan penghakiman terhadap sesama. Maka Tuhan menetapkan hati yang murni sebagai standar nilai dari setiap orang, bukan dari penampilan luar. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, hal-hal seperti itu bisa saja terjebak dengan tindakan yang serupa, yang hanya mementingkan penampakan luar, agar orang lain menilai kita sebagai orang yang baik. Padahal jauh dalam kedalaman hati justru menyimpan motivasi yang salah, seperti hanya ingin dipuji, dilihat, dan dianggap orang yang penuh dengan teladan. Hari ini ambil sejenak untuk Anda berlutut di hadapan Tuhan. Sesungguhnya ada berkat-berkat dan perlindungan yang disediakan Tuhan kepada orang-orang yang tulus dan bersih hati. Itu adalah anugerah Tuhan yang dengan sendirinya akan datang kepada orang seperti itu tanpa harus ditagih terlebih dahulu. Dasarkanlah segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang bersih, tulus, suci, dan murni, agar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena akan sia-sia saja berbuat baik dan melayani apabila hati kita masih mengalami polusi dari berbagai limbah kemunafikan. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adakah hati kita masih mengalami pencemaran dari berbagai hal? Milikilah hati yang suci, karena hanya dengan demikianlah kita bisa melihat Tuhan. Oleh karena itu, pastikan hari ini hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya melalui pikiran, perbuatan, perkataan selalu benar di hadapannya, sehingga kita tidak akan kehilangan berkat-berkat Tuhan, terutama berkat Tuhan hari ini. Amin. Nyanyian rohani kita, hati seorang hamba. Mujah-juah, salam sehat, Tuhan memberkati.